Oke, di materi kali ini kita akan bahas mengenai iklan CTWA di tahun 2025 karena ada beberapa interface yang lumayan banyak perubahan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kebingungan dengan interface yang lama, bisa ikuti materi gua kali ini. Jadi perhatikan terus ya materinya, langsung aja tanpa basa-basi supaya menghemat waktu dalam penyampaian materi. Langsung sikat aja, langsung kita ke materi inti ya. Oke, pertama-tama buat teman-teman yang masih pemula banget atau gimana nih caranya gitu ya buat iklan CTWA. Ini adalah alat perang ya. Gua anggapnya adalah alat perang buat teman-teman semua untuk mulai beriklan di khususnya Meta Ads yang kali ini kita bahas dengan funnelingnya CTWA gitu. Apa aja kebutuhannya? Ada akun Facebook atau Instagram, WA bisnis, terus bisnis portofolio, ada fanspage, ada akun iklan. Ini yang penting kalian persiapkan di awal. Oke, anggap aja kalian udah punya akun Facebooknya, langsung kita masuk ke bisnis.facebook.com. Oke, yang belum login nanti login dulu, karena gue sendiri udah login dulu aja ke akunnya, nanti akan ditampilkan seperti ini. Tapi nanti di deskripsi nanti gue bakal kasih URL-nya supaya kalian bisa masuk ke tampilan ini langsung tanpa basa-basi kayak gitu ya. Karena supaya cepat buat teman-teman kayak gitu. Nanti gue akan kasih linknya untuk langsung ke tampilan yang ini. Nah, pertama-tama teman-teman login, nanti akan dibawa ke sini business.facebook.com let's setting. Nah, dari sini untuk yang belum punya BM, bikinnya dari sini aja biar simpel. Ini adalah akun personal gua, yang di atas ini adalah akun bisnis portofolio. Akun bisnis lah intinya kayak gitu. Bisnis portofolio gua. Kalau zaman dulu tuh disebutnya BM. Nah, kalau sekarang itu bisnis portofolio kayak gitu. Bikinnya di sini aja, create a business portfolio di sini. Bikin aja namanya apa, BM-nya bebas, misalkan pijar, media, tapi nggak bisa huruf gede semua ya, harus ada huruf kecilnya. Sebentar. Oke, first name ini nama kita aja. Bisnis boleh dimasukin, boleh enggak, tapi sarannya masukin biar ke create pakai yang sudah tertaut dengan Facebook personal kita. Nah, ini lagi catatan buat teman-teman. Jadi terkadang kan Facebooknya udah lama dan emailnya pada nggak kepake. Nah, itu diharapkan untuk ganti email dulu, ganti email sama nomornya, kayak gitu. Nanti gue bakal adalah part khusus untuk pembahasan materi yang ganti email dan nomor kayak gitu. Nah, karena apa? Nanti akan berhubungan di semuanya email ini tuh, email, nomor handphone. Nanti akan ada OTP masuk ke email atau ke nomor WA kayak gitu. Kalau kita mau mengelola business manager kayak gitu. Wajib harus yang aktif kayak gitu. Contoh ini sebentar. Oh, ini udah valid. Cari yang lain. Oke, bisa
kita create aja kalau teman-teman mau create bisnis portofolio. Karena di sini gue sendiri belum memerlukan, makanya gue nggak bikin ya. Gue nggak create. Anggaplah create, dan hasilnya misalkan ini dropship MD namanya. Nah, di sini akan ada beberapa orang yang gue kontrol dan gue masukin. Nah, di page ini, masuk ke page, ini adalah fanspage kita yang nanti akan tampil di iklan kita, kayak gitu. Bikinnya dari sini semua. Semua pengelolanya ada di Business Manager. Jadi buat teman-teman jangan ribet-ribet masuk ke Facebook personal, terus bikin FP, ribet. Nanti akan masuknya di personal kayak gitu. Makanya ketika teman-teman semua punya akun personal di sini, buatlah akun bisnisnya. Nah, yang atas akun bisnis. Bisnis portofolio, buatlah di atas. Nah, nanti dari akun bisnis portofolio itu, teman-teman bisa kelola semuanya di sini. Mulai dari siapa aja orang yang bisa akses, gitu kan. Terus dari page apa aja yang kita buat, kayak gitu. Terus di sini adalah akun iklan, add account, akun iklannya. Di sini, nah gue ada beberapa akun iklan yang whitelist ya, WL kayak gitu. Akun biasa juga ada, ini akun biasa. Nah, akun whitelist itu biasanya di depannya ada MKH kalau kita ordernya dari Melangkah, atau depannya OO kayak gitu. Itu order online kayak gitu biasanya. Nah, untuk koneksi Instagram, misalkan teman-teman mau konekan, di sini aja tinggal tambahin. Kalau saya tuh, kalau untuk produk fisik yang terutama bukan brand kita sendiri, itu saya nggak pernah konekin. Karena otomatis ketika nanti kita beriklan, kita bisa pakai virtual account Instagram kayak gitu. Tetap iklan kita akan muncul. WhatsApp di sini bisa tambahinnya. Namun saran gua kalau di sini nanti susah untuk ditautkan ke BM lain gitu. Karena udah masuk di sini. Tapi bisa aja, nggak masalah. Kalau untuk koneksi WhatsApp, sebetulnya bisa secara instan ketika kita nanti masuk di pembuatan kampanye kayak gitu. Oke, gua anggap ini udah selesai buat teman-teman untuk settingan bisnis portofolionya. Nanti di part berikutnya, materi berikutnya mungkin akan gue bahas secara detail ya. Ya intinya ini, materi ini adalah untuk teman-teman yang kebingungan perihal interface gitu, karena interface-nya baru banget. Oke, kita masuk ke Ads Manager. Nah, Ads Manager ini adalah untuk mengelola kampanye iklan. Jadi teman-teman nggak usah ribet, masuknya kemana buat kampanye. Teman-teman tinggal ini aja, tambah tab baru, lalu cari di sini. Karena saya udah di pin, otomatis akan ada di sini. Nanti teman-teman kalau biar cepat, biasanya kan kita ngetik di sini kalau lama ya. Ads Manager kayak gitu. Cari yang Facebook. Nah, pengelola iklan itu lama. Makanya kalau saya selalu di pin, dibuat di sini biar cepat. Tinggal tambahkan aja di sini. Tambahkan. Nah, nanti namanya apa, URL-nya kasih yang ini. Misalnya URL ini. Copy, pastekan di sini. Otomatis nanti akan di sini ada. Shortcut lah ibaratnya biar cepat. Oke, lanjut. Nih, Ads Manager. Buat teman-teman semua, ini adalah untuk mengelola ya. Gua anggap udah bisa semua. Nah, di sini ini BM atau bisnis portfolio gua banyak banget. Lumayan lah, ada beberapa. Nah, gua mau pakai BM yang tadi. Mau pakai akun iklan yang ini, misal. Contohnya, mau bikin iklan ya, kita langsung ke praktek CTWA-nya. Oke, sebentar. Loading dulu. Nah, sebetulnya buka Facebook itu memerlukan laptop yang lumayan cukup tinggi ya speknya, karena emang butuh source yang tinggi gitu. Kadang suka lemot kalau kita nggak laptopnya rendah kayak gitu misalkan.
Langsung kayak, nah setelah di sini, setelah kita tentukan IBM yang mana, lalu akun iklannya yang mana, dari sini ya teman-teman, langsung kita ke create aja, teman-teman udah pasti tahu. Nah, kita akan ditampilkan objektif. Apa sih objektif ini? Nah, ini adalah tujuan teman-teman. Jadi kampanye ini butuh banget objektif. Mau yang mana? Salah pilih objektif, otomatis outputnya juga akan berbeda, kayak gitu. Karena materi kali ini adalah CTWA dan untuk penjualan alias supaya ada conversation gitu ya, percakapan di WA kayak gitu. Kita pakainya engagement aja teman-teman. Engagement, kita continue. Kita akan ditampilkan dengan dua pilihan. Saran gua buat, bahkan gua sendiri pun sekarang pakainya yang otomatis gitu. Tailored message campaign yang atas pakainya teman-teman. Ini best praktiknya adalah ini. Ini adalah udah ketentuan dari Meta. Bahkan nanti ke depannya Meta itu akan mengutamakan AI-nya. Jadi kemungkinan besar sih settingan manual kampanye ini akan hilang teman-teman. Seperti halnya sekarang Shopee, TikTok, itu semua udah pakai GMV Max. Udah nggak pakai yang manual lagi teman-teman. Sama Meta akan dijamin lah ke depannya semua akan menggunakan AI. Jadi kita biasakan pakai yang atas dan hasilnya cukup lumayan bagus. Kita continue. Oke, kita langsung akan ditampilkan ke, karena ini apa ibaratnya pakainya otomatis, jadi itu nyatu teman-teman di sini di atas. Lihat, perhatikan ya. Ini antara level campaign, level set iklannya, ad set, lalu level ads-nya semua nyatu jadi satu kayak gini, satu halaman. Jadi nggak next kayak gitu. Nah, sekarang kita mau namain dulu apa nih? Contoh nama kampanyenya untuk produk apa? Misalkan contohnya gue mau produk Majakanja. Ini adalah produk wangitaan ya. Majakanja. Selalu kalau gue sih namain kampanye itu sesuai dengan produk kita. Kanja, bebas sih kalau masalah penamaan ya, seenak teman-teman aja. Nah, biasakan untuk jalan iklan itu setiap pagi ya. Jangan pertengahan kayak gini. Ini kan jam pertengahan, alias nanti spendingnya akan kebut-kebutan dan nggak karuan lah, kacau algoritma. Lebih baik dimulai dari pagi jam 5 kayak gitu. Masa Kanja, tanggalnya buat besok, tanggal 18 tar 18 Juli gitu aja. Dan kasih juga funnelingnya di sini CTWA. Biar tahu gitu ya. Nah, di sini. Di sini akan disajikan dengan dua pilihan. Antara mengaktifkan advantage campaign budget atau tidak. Nah, kalau ini nggak diaktifin, nanti kita akan settingnya di bawah. Di level ad set, di bawah. Serah teman-teman, mau di mana? Kalau saya pakainya kampanye, di kampanye di sini. Kita pakai aja, nggak usah besar-besar untuk CTWA teman-teman. 30 sampai 50 ribu cukup banget. Tapi di sini kita pakai 50 ribu aja. Oke, 50 ribu. Kita scroll ke bawah. Nah, ini bidding strategi pakainya high volume dengan yang lain. Jadi kalau maksudnya dari high volume ini adalah kita memberikan ruang khusus untuk budget. Jadi supaya dapat sebanyak-banyaknya chat dengan budget 50 ribu. Intinya gitulah. Gitu. Testing biarin dulu. Kategori tidak usah diisi teman-teman. Scroll ke bawah. Ini adalah ad set ya. Level ad setnya di sini. Biarin sama kayak gini. Nah, ininya pakai message destination. Karena pakainya kita objektifnya tadi di awal engagement, otomatis akan masuk ke message destination di sini. Klik aja.
karena kita pakai CTOA. Mau yang mana nih teman-teman? Pakai peg-nya. Inilah pemilihan peg. Contoh ini hanya sekedar contoh ya. Kalau nama peg itu teman-teman nanti di ini aja disesuaikan. Contohnya adalah yang mana ya? Ide yang ini aja nggak apa-apa ya. Yang eros.id. Gue pakai peg ini, lalu ingin ada WhatsApp. Otomatis karena di sini belum ada nomor WhatsApp yang tertaut, maka Facebook langsung menyarankan ke Messenger. Gitu. Caranya konekin aja di sini. Konekin, select country-nya Indonesia, cari sini, oke. Langsung nomornya. Seperti yang gue bilang di awal, harus nomor WA bisnis ya. Kita masukkan dulu nomor WA bisnisnya. Mungkin nih durasi akan agak lama ya teman-teman, nggak apa-apa lah. Kurang lebih setengah jam kurang lah. Tapi gue bahasnya secara detail dan mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti akhirnya ya. Oke, gue masukkan nomornya. Tidak usah pakai 0 ya, nolnya udah hilangkan. Pakainya kita 62 plus 62. Langsung nomornya aja 882 00 16 26 26 6 10. Continue. Nah, continue. Nanti ini akan ada OTP ke web bisnis teman-teman. Biasa gitu. Sebentar. Oke. Continue. Padahal ini udah WhatsApp bisnis teman-teman, tapi suruh install ulang. Sebentar. Oh, salah teman-teman. Nomornya. Saya nulis. Harus sebentar. Sebentar, ini kok salah sih. Nomornya benar, tapi nomornya itu adalah 13 nomor sih. Jadi sini yang ngedeteknya nggak bisa dia. Harusnya bisa, harusnya. Nah, masuk. Emang harus gini. Harus diulang-ulang. Masuk kodenya sebentar. Mana nih? 48 dan 40. Oke. Masuk, kita centang aja. Scroll lagi. Messengernya kita nggak butuh, kita uncentang. Tapi serah teman-teman ya, kalau mau mengkoneksikannya boleh. Kalau gue pribadi nggak sih. Ini nih, Instagram juga connect account nggak usah, karena kita bisa pakai virtualnya. Udah connect nomor WhatsApp-nya, kita scroll langsung ke bawah. Untuk tanggalnya kita rubah ke besok 18. Jamnya selalu jam 5 kalau gue pribadi. Tapi teman-teman tergantung ya, kalau mau jam 4 boleh, atau jam 12 malam. Boleh aja kalau ada yang mau beli gitu kan. Nah, karena ini pakai akun whitelist, otomatis akan ke trackingnya lokasinya Hong Kong. Makanya kita butuh rubah ke Indonesia.
country. Oke. Ini country. Nah, di sini teman-teman mau exclude atau include itu butuh kedua-duanya. Ini kita perbaiki dulu. Ini kita nggak bisa pakai umur 18 karena minimumnya. Nah, kalau yang hilang itu gini, teman-teman, hide. Kita ganti ke 21. Oke. Biasanya ini tuh biasanya hilang. Kalau ini ada nongol langsung. Minimumnya 21 ya. Udah bisa, udah beres. Kita iklannya di negara Indonesia, karena gue pengen sasarannya seluruh Indonesia nasional, maka gue nggak pakai include dan exclude. Kalau teman-teman mau di Pulau Jawa aja misalkan, bisa banget. Contoh, Pulau Jawa aja, Java. Oke. Namun, supaya lebih akurat, teman-teman semua bisa tambahkan exclude. Nah, exclude ini adalah kota-kota atau provinsi yang teman-teman nggak pengen iklannya masuk. Kalau cuma include aja, otomatis nanti bisa bocor iklannya. Kemungkinan bocornya besar, kayak gitu. Exclude kita langsung aja Papua misalkan. Kita nggak mau, cari lagi Papua. Oke, ini hanya contoh untuk mempersingkat waktu. Nanti teman-teman bisa explore sendiri mengenai include-nya, exclude-nya. Intinya strukturnya kayak gini caranya. Nah, yang ini jangan lupa di uncentang, yang paling bawah. Uncentang, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di Advantage Plus Audience, ini teman-teman bisa switch ke original ataupun tidak. Nah, kalau gue pribadi, gue nggak pernah switch ke original, teman-teman. Paling gue tambahin sugesti aja kalau untuk istilahnya kita mau ngatur rank umurnya ya. Misalkan Manja Kanja itu kan produknya misalkan produk yang buat ibu-ibu gitu ya, mendapatkan MISFI, otomatis umurnya gue akan atur di lebih atas, di 25. Dan untuk umur maksimal mungkin di 55 ya, 55 masih cukup tensi. Nah, untuk gender itu bisa pakai woman aja atau all. Kayak gitu. Nah, sebetulnya gue punya trik untuk menangani hal ini. Jadi semuanya gue nggak perlu atur. Ini tetap di 21 contohnya. Tapi ke teman-teman kalau mau ngatur gini caranya. Tapi gue nggak pernah atur. 65 plus. Nah, jadi kalau settingannya kayak gini, ini udah full mengandalkan AI. Settingannya namanya broad. Jadi otomatis, nanti ketika teman-teman beriklan, ini kita mengenalkan sistem AI-nya, tapi hasilnya jauh lebih bagus, teman-teman. Dibanding kita setting, misalkan produknya untuk wanita, setting wanita. Enggak. Sistem udah mendetek dari konten. Kalau kontennya misalkan condong ke wanita, otomatis akan jadi sasarannya wanita. Kayak gitu. Nah, udah beres ya untuk ini ya, udah paham semua ya. Bolehlah ditulis untuk teman-teman semua, biar cepat. Nanti ketika nggak ngerti bisa buka tulisan, atau bisa lihat YouTube gua lagi, boleh. Oke, kita masuk ke settingan ads-nya. Tetap namanya ini. Nah, ini ads-nya, ad name. Kita preview dulu. Fanspage-nya udah, mutlak yang ini. Karena settingan di awal yang ini. Nah, ini nggak usah dipakai. Biarin aja, use Facebook page. Jadi otomatis nanti nama yang muncul di Instagram kalian, kita beriklan, munculnya ini namanya, eros.id. Eros ID. Gitu. Ke bawah. Ini ada format baru untuk fleksibel ini. Nah, kalau fleksibel ini, gue udah coba setting, dan teman-teman di grup juga banyak yang setting fleksibel dan ternyata kurang works gitu. Makanya gue saran tetap di single image atau video. Kalau mau pakai video boleh,
Tapi kalau otomatis kayak gini, settingannya jadi cuman satu konten kayak gitu. Nggak apa-apa. Kita coba. Pakainya single, lalu multi advertiser ad-nya boleh dihidupkan, boleh dimatikan. Kalau gue selalu testing, tapi selama gue testing dan yang works itu ternyata dihidupkan, teman-teman. Jadi kebantu kalau kita pakai multi advertiser ad ini, kita bisa kebantu oleh iklan-iklan kompetitor lah ibaratnya. Ketika kompetitor iklannya di atas, iklan kita muncul di bawah. Gitu. Ini udah rezeki-rezekian aja. Kalau apalagi kalau konten kita bagus, kita bisa bersaing sih. Nggak masalah kayak gitu. Dari sini kita ke video. Loading dulu. Ini hanya sebuah contoh, misalkan yang ini. Jadi nanti teman-teman nggak usah plek-ketiplek maksudnya perihal ini ya, karena ini gue cuma setting struktur aja. Gitu. Kayak gini tuh biarin aja. Kita original. Next. Primary, headline, deskripsi itu nanti. Next. Nah, ini udah defaultnya kayak gini, biarin aja. Kita down. Oke, di sini. Nah, kita udah beres, kita udah masukkan kontennya, dan kita udah menautkan tadi nomor WhatsApp-nya. Di sini sudah beres, ada kontennya udah ada. Sekarang kita butuh primary text. Ini termasuk copywriting. Sebetulnya sekarang tuh udah simpel banget. Kita bisa pakai chat GPT, kita bisa pakai DeepSeek untuk membuat copywriting yang indah gitu ya, yang keren. Namun sebetulnya sekeren apapun copywriting, kalau kontennya jelek itu nggak ngangkat sih teman-teman. Jadi di sini yang paling penting itu adalah konten. Copywriting itu struktur kedua gitu. Di sini gue primary text-nya pakai secara manual. Kalau teman-teman udah menyiapkan, boleh langsung di copy pastekan saja. Kalau gue itu karena ini sebagai contoh, kita manual aja. Namun yang jelas copywriting harus tajam ya. Misalkan begini, kita mancing atensi konsumen. Nah, kayak gini.
Nah, jadi sebetulnya untuk primary text ini kan nggak ada ketentuan khusus. Cuman intinya bagaimana kita bisa mengolah kata-kata itu menjadi konversi kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang tuh kalau bacaannya nggak tertarik, dia akan scroll, scroll, skip, skip kayak gitu. Nah, kalau bacanya tertarik, kontennya bagus, otomatis dia tuh berhenti, nanti akan ngeklik iklan kita kayak gitu. Nah, headline-nya kita ditambahkan aja. Yang paling penting apa? Misalkan bayar di rumah, bisa bayar di rumah. Oke, bisa bayar di rumah. Dalam kurung COD. Udah, gini aja. Nah, di deskripsi kita kalau gue pribadi tuh biasanya pakai bintang-bintang kayak gitu, atau kita bisa akali dengan eh, kata-kata yang memikat juga, yang membangun FOMO gitu, penasaran kayak gitu. Contohnya jaminan produk asli dan siap terbukti. Oke, begini aja. Nanti biasanya dengan struktur kayak gini tuh dia langsung tuh banyak yang ngechat WA, nanya-nanya produknya kayak gitu. Ini udah biarin gini aja. Karena kita pakainya WhatsApp, send WhatsApp message boleh, atau pakainya shop now, belanja sekarang, atau apa bebas ya. Bisa diatur, order now boleh, order sekarang kayak gitu. Nah, nanti di sini order now, tombol ini. Nah, ini tampilan iklan kita ya. Kayak gini. Udah sesimpel itu, teman-teman. Jadi, iklan CTY itu emang paling basic dan paling gampang untuk diaplikasikan untuk pemula kayak gitu. Budgetnya murah, terus kita langsung bisa face to face dengan pembeli kayak gitu. Ini pelajaran pertama banget lah kayak gitu ya. Udah sih beres, teman-teman. Jadi kita nggak perlu mikirin pixel, landing page kayak gitu. Udah seperti ini, udah tinggal publish aja, udah beres. Dan ini tanda kuning itu nggak masalah. Ini peringatan kuning itu adalah mengenai rasio aja gitu. Rasio kalau nggak biasanya ada tulisannya ketutup sama kayak gini, itu nggak terlalu problem lah intinya kalau kuning ya. Kecuali di sininya merah, itu kita tidak akan bisa publish. Oke, settingan iklannya udah beres, kita tinggal publish aja. Klik yang ini ya, publish. Kita tunggu. Oke, udah proses. Sip. Ikan udah terpublish, teman-teman. Udah di schedule untuk nanti besok jam 5. Ini kalau kayak gini, teman-teman gak usah khawatir. Misalkan contoh kok hilang gitu kan, kampanyenya nggak ada nih di dashboard. Nggak usah pusing. Kita refresh dulu aja. Kalau misalkan belum nongol, nanti kita bisa ada lagi caranya. Ada. Jadi nggak selalu sih. Nah, bisa ya, jadi nongol. Nah, tapi kalau di sini tetap nggak nongol, nanti teman-teman bisa ke sini aja dulu. Alihkan dulu aja akun iklannya, alihkan dulu, nanti masuk lagi ke akun iklan kita yang dipakai ini. Kayak gitu. Udah, untuk prakteknya sesimpel ini. Di materi berikutnya mungkin serah teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar
untuk materi selanjutnya mau bahas perihal apa, nanti gue akan pilihin materi yang sekiranya banyak banget yang belum bisa, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, nanti gue akan filter atau baca datanya atau apa, pengaturan apa, nanti semua bakal gue bahas ya. Insya Allah isinya daging semua. Jadi, so stay tune terus di channel gue. Mudah-mudahan bisa terus ngasih manfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.